berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertera di slide ini, bahwa hari ini tema kita adalah ora et labora. Ora et labora ini bahasa Latin ya, berdoa dan bekerja. Dan kita perhatikan kepada surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini yang bagian yang kedua. Bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ini kita lihat di sini bahwa tujuan Paulus menuliskan surat ini kepada mereka adalah untuk menghibur orang percaya yang dianiaya. Karena orang-orang percaya di Tesalonika mengalami penganiayaan, maka mereka harus dihibur untuk dikuatkan. Terus, untuk menasihatkan jemaat untuk hidup berdisiplin dan bekerja untuk mencari nafkah. Yang berikutnya, memperbaiki beberapa kesalahpahaman tentang akhir zaman atau hari Tuhan ketika Tuhan akan datang nanti. Nah, kita perhatikan di sini juga untuk memperbaiki tentang kesalahpahaman bangsa umat Tuhan di Tesalonika tentang akhir zaman atau tentang nanti waktunya Tuhan datang, maka Paulus memberikan 3 pengajaran penting untuk mereka, kepada mereka dalam suratnya ini. Yaitu yang pertama, dia bilang, dia kasih tahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti, atau pada saat hari Tuhan, atau pada saat akhir dari zaman ini, yaitu bahwa akan terjadi kemurtadan dan pemberontakan besar. Jadi akan banyak orang murtad dan juga memberontak terhadap Tuhan. Terus yang berikutnya, penahanan yang ditentukan Allah terhadap kejahatan akan diangkat. Nanti silakan baca di 2 Tesalonika pasal 2 6-7, dan manusia durhaka akan dinyatakan. Nah, itu hal-hal yang akan terjadi, tetapi di saat yang sama juga Paulus menegur mereka di dalam gereja yang mempergunakan penantian akan kedatangan Kristus ini sebagai alasan untuk tidak bekerja, yang mendorong semua orang percaya untuk hidup dengan rajin dan disiplin. Saya ingat ya, dulu di kampung saya di Kupang, ada satu waktu ada orang yang memberitahukan kepada orang-orang di satu kabupaten di daerah kami di NTT itu bahwa sudah mau kiamat. Jadi mereka disuruh untuk apa?
kalian mereka jual semua harta mereka, dan mereka semua pergi ke satu kota tertentu yang dikatakan bahwa nanti hari kiamat Tuhan akan turun di tempat itu, di situ untuk menantikan Tuhan. Jadi apa yang terjadi adalah orang-orang ini jual harta milik mereka dan mereka datang ke kota itu, dan di situ yang mereka lakukan hanya berdoa, pujian penyembahan, berdoa, pujian penyembahan untuk menantikan Tuhan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang tidak membaca Alkitab dengan benar, membaca firman Tuhan dengan benar, hanya mendengarkan apa kata orang. Nah, inilah yang kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Karena pengajaran sesat itu sangat banyak di era kita sekarang ini juga. Banyak orang yang datang memberitahukan kita bahwa tahun ini nanti terjadi kiamat atau dunia berakhir. Atau nanti sebentar lagi akan terjadi begini, begitu. Penglihatan orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, manusia, kita harus kembali kepada Tuhan. Maka hari ini, seperti peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka tidak hanya berdoa saja dan tidak bekerja, atau mendengarkan pengajaran yang tidak benar dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka diajarkan untuk hidup dengan rajin dan disiplin. Maka kita belajar dengan satu tema, berora et labora. Harus ada keseimbangan dalam hidup, yaitu berora et labora atau berdoa dan bekerja. Mari kita masuk pada kebenaran yang pertama. Kenapa anak-anak Tuhan harus rajin berdoa? Firman Tuhan ini pada ayat yang pertama dari pasal 3 dikatakan selanjutnya. Kata selanjutnya ini berarti bahwa finally, atau akhirnya, atau yang tersisa, atau yang terakhir. Yang terakhir yang akan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Nah, ini menarik. Menarik sekali ketika saya memperhatikan ini. Kenapa? Karena Paulus tidak bilang sama jemaat, berdoalah sungguh-sungguh untuk hidup kalian. Tetapi Paulus bilang kepada jemaat, berdoalah untuk kami. Dan ingat, Paulus pada saat itu, dia adalah seorang rasul yang memberitakan Injil, seorang pemimpin jemaat, dan seorang hamba Tuhan. Dan ketika dia sampaikan ini kepada orang-orang di Tesalonika, dia bilang gini, berdoalah untuk kami. Nah, pertanyaan pentingnya yang mau saya sampaikan kepada kita semua, kenapa Paulus ini tidak bilang sama jemaat itu, berdoa sungguh-sungguh untuk hidup kalian. Tetapi Paulus bilang mereka berdoa untuk kami, hamba-hamba Tuhan ini, supaya firman Tuhan, dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Nah, alasannya seperti yang terjadi di antara kamu, katanya, sebab bukan semua orang beriman. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan membaca bagian pada ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat yang kelima. Saya memperhatikan di sini bahwa ketika orang berdoa untuk seseorang atau untuk satu pribadi atau untuk siapapun, mereka sedang membangun hubungan pribadi mereka dengan apa? Dengan Tuhan dan orang yang mereka doakan. Saya mengatakan ini berulang-ulang. Makanya saya mengingatkan kita untuk apa? Berdoa, itu penting. Nah, menariknya adalah ketika kita berdoa untuk orang atau sesuatu, di saat yang sama kita sedang berjuang untuk menjaga diri kita dan juga menjaga diri kita dari yang jahat. Makanya Paulus bilang sama orang di Tesalonika, dia bilang begini, berdoa untuk kami. Karena dia tahu bahwa ketika mereka berdoa untuk Paulus pada saat yang sama, maka mereka sedang bangun hubungan mereka dengan Tuhan, dan di saat itu juga mereka dijaga oleh Tuhan. Mari kita lihat buktinya pada ayat firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa sebab bukan semua orang beriman. Kita mulai lihat dari ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. But the Lord is faithful. Faithful di sini dikatakan dengan kata pistos. Nah, kesetiaan Tuhan itu, mari kita lihat di sini, Tuhan adalah setia.
Pertama dikatakan bahwa ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Yang berikutnya, Paulus punya keyakinan bahwa ketika mereka berdoa, maka Paulus punya keyakinan bahwa mereka akan melakukan semua perintah Allah yang disampaikan oleh Paulus dan juga murid-murid yang lain ketika menulis surat ini kepada orang-orang di Tesalonika, pasti mereka akan lakukan. Yang keempat adalah dia bilang, kalau kamu berdoa untuk kami, maka Tuhan menunjukkan ke hatimu kepada Allah dan juga kepada ketabahan Kristus. Nah, pada ayat yang kelima ini menarik, dia bilang kiranya Tuhan menunjukkan hatimu. Di dalam Alkitab yang asli, di dalam bahasa Yunani, tidak ada kata kiranya. Tetapi itu diterjemahkan dengan and the Lord direct your heart. And the Lord. Dan Tuhan akan memimpin hatimu. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal penting yang kita lihat di sini ketika kita berdoa. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk para hamba Tuhan, berdoa untuk saudara kita, berdoa untuk teman kita, berdoa untuk para misionaris, berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk siapapun. 4 hal ini akan terjadi. Yang pertama, Tuhan akan kuatkan kita. Kenapa? Karena semakin kita berdoa, kita semakin dekat Tuhan, kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, Tuhan pasti akan jaga kita terhadap yang jahat. Dari yang jahat terhadap yang jahat. Kalau kita berdoa, kita dekat Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana caranya bersikap terhadap orang lain dan juga bagaimana caranya menghadapi orang lain. Yang berikutnya, kalau kita berdoa, maka sudah pasti Tuhan akan mengingatkan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Yang keempat, kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Ini keempat ini sangat penting. Kadang kita menghadapi kesulitan atau masalah, kita pakai otak kita yang kecil ini, atau kita mulai tunjukkan hebatnya kita. Kita bilang saya yang paling baik, kamu tidak baik, atau kita mulai mengatakan bahwa bukan begitu caranya menyelesaikan. Tetapi firman Tuhan mau katakan kepada kita, kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada kasih dan ketabahan. Kasih dan ketabahan Allah. Ini berbicara tentang kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu mengampuni. Kasih itu apa? Kasih itu mengampuni, kasih itu memaafkan, kasih itu tidak menyimpan dendam, kasih itu menerima orang lain apa adanya mereka. Sama seperti Tuhan terima kita apa adanya kita, begitu juga harusnya kita menerima orang lain. Yang berikutnya ketabahan Kristus. Lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah tabah, sabar, menderita, sampai mati di kayu salib untuk kita semua. Nah, ini semua hasil yang bisa kita peroleh dari apa? Berdoa, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat rindu untuk mulai hari ini kita semua berkomitmen. Bukan hanya bilang sama Kakak Yeri kan hamba Tuhan, jadi Kakak Yeri yang berdoa untuk saya. No, semua kita punya hak untuk datang minta kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita tidak hidup di zamannya kita harus mengorbankan sapi, kambing, domba, merpati, atau burung tekukur, ya. Ya, bukan di zaman itu, tetapi kita sudah hidup di mana Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita, dan dialah Allah kita. Lewat dia kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar mulai sekarang punya komitmen untuk berdoa. Berdoa itu bukan harus mengatur kalimat bagus, tidak. Berdoa itu berarti bahwa kita mengucapkan, menyampaikan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Saat kita berdoa mungkin ada sesuatu yang kacau di pikiran itu, justru hal itu yang harus kita doakan. Karena itu berarti masalah yang sedang kita hadapi dan membuat kita kacau dan tidak bisa berdoa dengan fokus. Nah, saudari-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ini bagian pertama.
Betapa dahsyatnya kalau kita mau berdoa, bukan hanya kita saja yang diubahkan Tuhan, tetapi orang-orang yang kita doakan, bahkan lingkungan, bahkan sampai kepada bangsa negara kita pun, kalau kita tekun berdoa, Tuhan akan pulihkan. Nah, mari kita lihat pada hal yang kedua. Yang kedua di sini, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15 di situ, saya menyimpulkannya dengan bekerja. Tadi berdoa, sekarang bekerja. Nah, kita semua adalah pekerja keras. Saya tahu bahwa semua kita bekerja dengan sangat keras di rumah majikan masing-masing. Bahkan teman-teman yang ada di Facebook juga, semua bekerja keras dengan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi hari ini kita belajar harus ada keseimbangan. Seimbang. Nggak boleh berat sebelah, tapi harus seimbang. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, ada lebih dari 3 kali dikatakan tentang pekerjaan dan bekerja. Artinya bahwa bagian ini juga penting. Kita tidak boleh hanya berdoa saja tetapi tidak lakukan sesuatu. Kalau kita berdoa dan bekerja ada keseimbangan, maka disitulah kita akan diberkati. Karena pada ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan di dalam kitab Mazmur pun diajarkan bahwa orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah orang-orang yang menikmati hasil jerih payah tangannya. Artinya orang-orang yang bekerja keras. Dan saya ingatkan kita beberapa waktu lalu bahwa ketika bekerja, hasil itu akan dinikmati oleh pekerja itu dulu. Ya, kalau di kampung saya ingat ya, saya bercerita tentang papa saya kalau dia tanam jagung, nanti kalau jagung itu sudah mulai ada buahnya, terus sudah mulai muda dan bisa dimakan, dia yang pertama pergi potong untuk apa? Untuk kami makan, bawa ke gereja dulu, setelah itu kami menikmati itu dulu, nanti tunggu sampai jagung itu kering dan dipanen. Tetap saja petani menikmati hasil dari pekerjaannya. Nah, semua kita dipercayakan Tuhan untuk bekerja. Dan kalau kita menempatkan Tuhan di posisi pertama, kita berdoa, memberkati pekerjaan kita, dan setelah itu kita bekerja dengan tidak pencuri tulang. Bekerja dengan pencuri tulang. Bekerja, kalau dilihat sama majikan, bekerja macam orang paling rajin di dunia. Tetapi kalau tidak dilihat itu, mulailah main-main, tidak bertanggung jawab, itu tidak baik. Jadi bekerja di sini harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Maka ada hal penting yang saya garis bawahi bahwa melakukan pekerjaan, tidak lalai bekerja, berusaha dan berjerih payah siang malam dan menjadi teladan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Paulus dan rekan-rekannya bilang kepada jemaat di Tesalonika, kami tidak hanya sekedar bicara, tetapi kami juga bekerja dengan sangat giat untuk setiap hal yang kami makan dan minum supaya kami tidak jadi berkat. Nah, nanti kalau perhatikan dalam Alkitab itu dituliskan bahwa Paulus ini adalah pembuat tenda. Dia bekerja membuat tenda untuk menghidupi kehidupannya setiap hari. Terus dia juga bekerja untuk untuk tidak membebani orang lain. Nah, begitu juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya belajar bahwa memang kita melayani Tuhan dan bekerja, dan lewat pelayanan itu juga Tuhan memberkati kita. Maka harus bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Berusaha dan berjerih payah siang malam, menjadi teladan, tidak lalai untuk mengerjakan pelayanan, melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudari-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan kita adalah anugerah Tuhan. Ya, kalau kita tidak bekerja, kata firman Tuhan, kalau tidak bekerja, jangan makan. Jadi ingat ini baik-baik ya. Nanti kalau sudah mulai bekerja dengan tidak bertanggung jawab, jangan makan kalau tidak bekerja dan tanggung jawab. Kayak gitu. Kenapa firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita bertanggung jawab. Bekerja bukan hanya karena untuk mendapatkan gaji. Bekerja bukan hanya supaya nanti saya dapat uang. Tetapi bekerja adalah salah satu hal yang kita lakukan untuk memuliakan
Tuhan. Dan itu akan menolong kita untuk bertanggung jawab. Menolong kita untuk menempatkan Tuhan. Kita bangun pagi, kita akan berdoa dan bilang, Tuhan berkati pekerjaan saya hari ini. Supaya apapun yang saya lakukan jadi berkat. Setelah itu kita akan bekerja dengan sukacita, kita tidak akan bersungut-sungut. Tuhan akan kasih kita kekuatan baru untuk menjalaninya dengan penyertaan Tuhan. Sekarang kita datang pada kesimpulan untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Ada dua kebenaran penting yang kita pelajari. Yang pertama harus berdoa, artinya mengutamakan Tuhan. Yang kedua kita bekerja. Berdoa dan bekerja harus dilakukan sejalan, seimbang. Supaya apa? Kita hidup jadi berkat dan kita juga menjadi berkat karena terlebih dahulu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, menolong kita untuk hidup jadi berkat. Tetaplah berdoa dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur setiap kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tahu bahwa kami semua bekerja dengan sangat keras, dengan sangat penuh tanggung jawab, apalagi bekerja di kota ini Tuhan. Ya, semua tuntutan untuk segala sesuatu harus sempurna, bahkan karena sudah dibayar dari pagi sampai kembali tengah malam, kami bekerja dengan kadang-kadang tidak ada henti-hentinya. Tapi kami mau belajar bahwa bukan hanya itu saja, bekerja sampai capek, sampai sakit-sakit, atau bekerja sampai tidak punya waktu untuk keluarga atau untuk orang lain. Tetapi kami mau belajar bahwa kami bekerja dan berdoa harus ada keseimbangan. Karena pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Pekerjaan adalah berkat Tuhan untuk memberkati kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Maka Tuhan, jadikan kami menjadi berkat dengan memiliki keseimbangan dalam berdoa dan bekerja. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan juga mengerjakan kehidupan kami setiap hari. Apapun itu, biarlah kami belajar dengan mengutamakan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin.